Lo tahu nggak kenapa di Indonesia ini bisa dibilang surganya bagi para penipu agama? Karena di negara ini makin gencar lo bawa embel-embel agama, makin gampang lo bikin banyak orang tolol percaya. Asal bungkusnya bener ya, bawa nama Tuhan ditambah lagi tampilannya agamis. Udah, beres, gue jamin produk lo bakal laku keras. Bahkan kalau isinya itu cuma barang murahan doang. Tapi bang, gue butuh bukti bang. Gue nggak lebay bro. Nih, contoh yang paling tolol sedunia, yaitu garam Ruqyah. Isinya, ya garam dapur. Sekarang gue tanya, harga garam di pasar berapa sih? Paling mentok 6.000 perak. Tapi gara-gara pakai embel-embel agama, bisa dijual 50.000, bahkan ada yang jual sampai 200.000. Yang beli, banyak. Bahkan sampai ada toko yang omsetnya nembus duit miliaran per bulan. Gila, ini sih bukan usaha kecil-kecilan lagi. Ini udah masuk penipuan massal berbentuk spiritual. Dan yang lebih parahnya lagi, disambut dengan tangan terbuka sama jutaan orang idiot di negeri ini. Kalau masih jutaan orang itu jumlah yang masih kecil bang. Soalnya kan penduduk Indonesia sekitar 280 jutaan orang. Nah kalau ada yang komen gini, gue rasa perlu dirinso tuh otaknya. Lo pikir jutaan orang itu angka yang paling kecil? Come on bro, sadar. Jutaan orang itu juga mungkin bisa jadi emak bapak lo atau keluarga lo yang ikut kena juga. Dan lo sebagai anak ngebiarin orang tua lo yang tiap bulan ngeluarin uang buat beli barang yang gak pernah bisa dibuktiin. Padahal duitnya bisa ditabung kan. Kalau lo masih belum cukup, nih gua tambahin lagi air Ruqyah yang bentuknya sama aja kayak air mineral biasa. Bedanya cuma di stikernya doang. Dan isinya ya tetap H2O, tapi katanya sih udah diisi sama doa-doa yang manjur, yang katanya bisa ngusir jin, memperlancar rezeki, dan bikin jodoh datang cepat. Gokil, bisa narik jodoh gitu bro. Nah kalau kayak gitu, pengen gua minum air ini tiap hari, biar besoknya bisa langsung dapat Anya Geraldine. Udah nganggur nggak punya kerjaan terus dapat jodohnya artis cantik pula. Siapa yang nggak bangga coba? Kalau nggak Anya ya udahlah ex member JKT deh, siapapun itu. Tapi logikanya gini bro, semisalnya nih, kalau jodoh lo itu susah datang, itu bukan berarti karena lo nggak minum air Ruqyah ini, tapi karena lo emang nggak menarik secara sosial dan nggak punya value buat diajak hidup bareng. Ngaca dong bro, di saat lo belum cukup mapan, belum punya Ferrari, Lamborghini, atau cincin emas kayak Hotman Paris, mau sampai 1 truk air yang lo minum itu, kalau lo nggak punya kepribadian yang menarik, ya tetap aja jadi jomblo sakinah bertahun-tahun. Nah bisnis kayak gini nggak berhenti di air sama garam aja. Ada juga sabun Ruqyah, sampo syariah, minyak wangi sunnah, sampai sabun anti jin. Gue ulang, sabun anti jin. Gue ulang lagi bro, sabun anti jin. Kenapa gue ulang-ulang? Biar lo paham logikanya di mana. Jin mana yang takut sama sabun bro? Apakah kalau jin nyium sabun itu mereka langsung kena alergi? Nah itulah kocaknya, yang beli banyak banget, padahal logikanya udah cacat dari lahir. Tapi selama dibungkusnya agama, masyarakat kita gampang untuk digoblok-goblokin bro. Selain itu ada juga yang jual holy water, ada juga yang jual salib kecil isi tanah, bahkan ada jimat Yesus yang katanya bisa bikin hidup makmur. Dan satu lagi, sampai ada pendeta yang jual doa berkat lewat live streamingnya, tapi diselipin minta gift kayak lagi nyari saweran. Minimal maksimal kalau nge-give itu paus atau singa bro. Tapi giliran dikritik bilangnya itu bentuk persembahan. Lah bilangnya persembahan tapi kok lo bikinnya kayak open donasi buat memperkaya diri. Dan ini bukan masalah di agamanya, tapi masalah oknum yang menjual agama tersebut. Dan lo kira cuma produk doang yang bisa dijual, lo salah besar. Ada juga simbol yang dijual kayak barang koleksi. Contohnya ada oknum yang pernah lelang roti bekasan. Dengar ya, roti bekasan dijual 150.000 sampai naik harganya jadi 500.000. Katanya barokah. Buset, dunia ini keras amat ya bro. Tapi gitu-gitu ada juga yang membela kalau itu cuma sebatas hiburan dan uangnya juga belum tentu buat keperluan pribadi. Nah sekarang gini, hiburan kayak gimana yang dengan sadar kita ngasih duit 500.000 ke orang lain, bukan buat sumbangan tapi buat hiburan. Setahu gua hiburan nyawer kayak gitu itu tuh cuma ada di diskotik. Itu pun yang nyawer karena lagi mabok atau emang beneran orang kaya, bukan orang yang hidupnya pas-pasan. Sementara itu ada oknum lain yang juga jualan atribut agama yang ngakunya barang koleksi pribadi. Dan jujur aja ini udah bukan keimanan lagi, tapi ini udah masuk ke wilayah ngelindur berjamaah. Lo bayangin keimanan yang harusnya jadi hal untuk ningkatin martabat manusia supaya bikin kita lebih dewasa secara spiritual dan sosial. Tapi di negeri ini keimanan dijual kayak promo paket murah. Beli 1 garam dapat janji rezekinya lancar, kirim gift singa atau paus dapat doa kesembuhan. Miris, tapi ya mau gimana lagi? Ini fakta. Dan yang bikin hati makin panas, korbannya itu orang-orang lugu yang cuma pengen sehat dan pengen hidupnya lebih baik, tapi malah dijadiin sapi perah spiritual, ditipu, disugesti, dikuras habis duitnya, dan mereka nggak sadar karena udah dibutakan sama embel-embel agama. Nah yang lebih bangsatnya lagi, ini semua disengaja bro. Serius, ini bukan kesalahan murni karena bodoh, tapi ini strategi paling jitu buat mereka kayak dadakan. Mereka paham psikologi sosial, mereka ngerti masyarakat Indonesia gampang percaya kalau udah dikasih label agama. Dari gampang percaya itu otaknya udah langsung mati, gak ada proses nalar. Ngeliat simbol agama langsung amin, tanpa tanya, tanpa kritik. Jadinya mereka langsung telan mentah-mentah. Dan dari situlah mereka nyebar racunnya, pelan, sistematis, dan nancep sampai ke akar.
Dan lo pikir gue berlebihan gitu? Nih, kenyataannya rakyat kita lebih takut makan babi ketimbang makan duit haram, dan lebih takut nyentuh anjing daripada nyentuh amplop hasil korupsi. Mereka rajin ibadah tapi nutupin borok sendiri. Mereka puasa tapi mulutnya isinya fitnah. Nah, ini bukan religiositas, ini cuma kamuflase moral. Dan negara diem, pemerintah seolah-olah tutup mata, bahkan kadang ikut menikmati hasilnya. Karena selama rakyat bisa ditipu lewat agama, mereka nggak bakal nuntut banyak hak. Di negeri ini lo bisa beli status kehormatan agama kayak beli SIM lewat calo terminal. Udah nggak ada sakralnya lagi. Karena gue baca berita kalau ada yang jual sertifikat Habib palsu seharga 18 juta rupiah. Dan parahnya masyarakat kita banyak yang kagum sama gelar itu. Gak peduli itu asli atau palsu. Pokoknya kalau udah dipanggil Habib langsung dianggap lebih dekat sama Tuhan, lebih suci, dan lebih layak dicium tangan sama kakinya. Gila nggak tuh? Nah sekarang gue tanya, pas ada berita kayak gini kenapa nggak lo perdebatkan? Dan gue nemuin berita juga yang katanya ada tur haji dan umroh yang juga udah jadi ladang tipu-tipu. Lo masih inget kan yang modusnya itu berangkat haji bareng oknum Habib terkenal di tahun 2023? Modus ini nyolong duit jemaah sampai 1,5 miliar. Lo bayangin aja tuh, orang udah serius pengen ibadah malah ditipu mentah-mentah kayak gitu. Dan makin kesini makin edan. Lo pasti pernah tahu kan ada banyak makam keramat palsu di Indonesia yang sebenarnya cuma batu-batu biasa, tapi tempat itu bisa jadi viral karena dibungkus cerita spiritual dari karangan pengusaha akhirat. Tempat itu dijual sebagai tempat ziarah, padahal logikanya itu cuma proyek dagang yang dibungkus kemenyan dan air bunga. Nah di sini jujur aja gue ngerasa bingung dan aneh. Lo bayar buat doa di tempat yang bahkan penghuninya nggak jelas punya siapa. Dan jujur aja ini bukan spiritualitas, ini wisata religi abal-abal. Selain itu kita lompat lagi ke tahun 2013 yang lalu, ketika ada oknum pendeta yang main judi di Singapura pakai dana gereja. Ratusan juta dibakar buat ngadu nasib. Dan jangan lupa ada juga yang bikin tur rohani ke Yerusalem yang katanya buat nampak tilas jalan Yesus, tapi ujung-ujungnya malah ngerugiin peserta. Dan total duit yang melayang hampir 2 miliar. Akhirnya mereka nggak dapat apa-apa, cuma tiket harapan palsu, janji-janji kosong, dan trauma spiritual. Oknum pemuka agama yang glamor juga bukan cerita baru lagi di negeri ini. Mereka bisa hidup lebih mewah dari selebriti papan atas, punya mobil mewah, jam tangan ratusan juta, dan rumah kayak istana surga. Nah duitnya dari mana? Ya dari umat yang disuruh menabur benih iman. Bahasa halusnya ya sedekah. Tapi kenyataannya, lo nabur mereka yang panen, lo puasa mereka yang pesta, dan ketika lo doa keras-keras minta pertolongan, mereka malah angkat gelas di hotel bintang 5. Hasilnya semua ini muter di satu pola yang sama, yaitu agama dijadiin alat produksi kekayaan. Selama masih ada umat yang bego, yang gak mau mikir, yang nyembah tokoh agama lebih tinggi dari akal sehatnya sendiri, maka agama akan terus dijual. Dan ini bukan soal keimanan lagi, ini udah soal kebodohan yang dilestarikan. Dan kebodohan kolektif itu lebih bahaya daripada setan. Nah di sini gue mau buka dengan satu hal yang jelas banget. Jualan itu bukan dosa bro. Mau lo pendeta, mau lo habib, mau lo ustadz, romo, biksu, bahkan mau lo titelnya dewa sekalipun, kalau lo mau dagang, ya silakan, gas saja. Gak ada yang larang. Gak ada juga kitab suci yang larang pemuka agama punya usaha sendiri. Justru bagus kalau mereka mandiri dan gak nyusu sama umat. Tapi tolong banget, jangan bawa-bawa nama Tuhan buat naikin omset. Karena itu udah bukan soal dagang, itu udah masuk ke wilayah manipulasi murahan. Masalahnya tuh bukan di siapa yang dagang, masalahnya tuh di apa yang dijual, gimana cara jualnya, dan niat dibalik semua itu. Lo jual buku, obat herbal, itu nggak masalah. Tapi kalau lo jual air putih bacaan ayat, terus dipatok harga sampai ratusan ribu, itu namanya goblok. Itu bagi gua, itu udah bukan dagang, tapi itu lagi jualan kecap rasa surga. Dan yang lebih parahnya lagi, lo ngejualnya sambil ngancem pakai dalil. Nah ini bukan cuma ngibul bro, ini udah memperkosa iman orang yang lugu. Nah di sini juga gue nggak ada urusan sama saweran. Zaman sekarang semua orang cari duit itu bisa dari mana aja. Lo mau live TikTok sambil ceramah terus dapat gift, ya silakan. Mau monetisasi konten keagamaan, ya monggo. Tapi jangan sampai lo maksa orang buat nyawer sambil ngucap. Kalau nggak ngasih rezeki lo bakalan seret. Lah itu mah bukan dakwah bro, itu maksa. Dan yang lebih nyesek ini semua tuh bukan cuma fenomena 1-2 orang aja. Ini udah jadi industri, yaitu industri agama. Di balik jubah ada kalkulasi bisnis, di balik doa ada target omset. Di video ini gue nggak bilang semua pemuka agama kayak gitu. Banyak juga yang lurus, yang jujur, yang niatnya emang mulia. Tapi masalahnya yang beneran lurus tuh kadang kalah sama yang viral. Mereka kalah branding, kalah view, kalah gimmick. Karena algoritma sekarang itu tuh doyan sensasi, bukan keikhlasan. Jadi yang paling sering muncul di beranda kita, yaitu yang paling drama, paling lebay, dan paling bisa acting nangis sambil ngitung donasi.
Dan jujur aja, setiap kali ada kritik kayak gini, langsung dicap penghina agama. Padahal yang dikritik bukan agamanya, tapi kelakuan bejat oknumnya. Tapi ya begitulah, kalau lu punya masa, lu punya tameng. Dan kritik sekecil apapun itu langsung dibungkus pakai bendera keimanan. Jujur gue beneran kesel banget, bukan karena gue benci agama ya, justru karena gue sayang. Saya ngeliat agama yang harusnya jadi cahaya malah dijadiin komoditas, dan saya ngeliat orang susah dikibulin demi sedekah palsu. Lo bayangin aja, ada emak-emak yang hidupnya udah susah, makan kadang gak jelas, tapi masih rela ngutang buat nyumbang ke tokoh agama yang katanya disuruh sedekah biar dapat pahala melimpah. Nah itu sebenarnya bukan iman bro, itu udah sampai ke level pembodohan yang sistematis. Jadi gue mohon, buat lu semua yang nonton, tolonglah pakai otak dikit dan buka mata. Jangan asal amin tiap kali denger dalil, tapi lu nggak ngerti maksudnya apa. Jangan gampang meleleh tiap ada ceramah yang bawa-bawa tangisan, tapi ujung-ujungnya jualan. Dan jangan lu pikir makin religius seseorang, makin suci juga hatinya. Karena kadang yang paling suci itu cuma kemasannya doang, tapi isinya busuk kayak politikus pas lagi pemilu. Nah sekali lagi, kalau lu mau jualan silakan, tapi coba tanya dulu ke diri lu sendiri, yang lu jual ini nyembuhin atau cuma menyesatkan? Lu bawa manfaat atau cuma dagang ketakutan? Kalau lu jawab jujur, orang bakalan respect. Tapi kalau lu cuma manfaatin kebodohan orang buat naikin saldo rekening lu sendiri, mendingan lu minggir deh. Karena lu bukan lagi berdakwah, tapi lagi bisnis dengan menjual nama Tuhan. Dan ini ya buat masyarakat, stop percaya mentah-mentah dan stop jadi orang paling bodoh cuma untuk dibodoh-bodohin. Jangan lagi rela jual panci demi berkah dari pendeta abal-abal. Karena selama lu masih kayak gitu, selama logika lu masih dilumpuhkan, selama itu juga kebodohan bakal terus dijual mahal. Dan lu tanpa sadar jadi pelanggan setia dari sistem kemiskinan berjubah agama. Dan jujur aja gue udah muak mau ngeliat Tuhan dijadiin dagangan. Dan kalau lu juga muak, sekarang saatnya kita ngomong. Kita buka suara, karena diem lo bikin para penipu itu ngerasa menang. Mereka merasa menang karena mereka sadar kalau orang bodoh itu ladang cuan bagi mereka. Dan kalau lo diem, lo bukan lagi korban, tapi lo udah jadi bagian dari kebodohan kolektif yang terus dibiarin jalan.